disamarin nih Bang ya. Hmm, Ini tolong masukin ke daftar interview ya. Ini anak sepupunya direktur kita. asik. Tolong dibantu. Ya kamu tahu lah. Kamu tahu sama tahu lah. Maksudnya apa? Ya kamu tahu sama tahu lah. Intinya Hmm, dia udah pasti tahu gitu. Gue udah lemes dong. Hari gini masih aja ada jalur fast track. Pas gue cek CV si anak titipan Ancol ini, kali. fast track Eh, Ancol. hmm, Gue belum pernah lagi Bang ke Ancol. ya ilah sedih dengernya. Oke, Kak, thank you banyak yang udah cerita. Mudah-mudahan kakaknya nonton nih. Ya kali aja nonton ya si kakak yang tadi cerita. Terus berapa dia nge-DM lu gitu? Enggak. Ya kan, Sekalipun dia biasa sama yang ngedehem bukan berarti lu masuk kualifikasi ya dia. gue kan sering gue kan sering kayak gitu kali ya. Nah, Cari. Oke, ya. Cerita selanjutnya ini ada datang dari seseorang juga. Tapi ini kayaknya nggak horor sih, Bang. Kayaknya ini horornya beda pertama juga lu konsep. ngomong gitu ke gua, enggak bang ini nggak horor tentang kerjaannya perawat doang bang. Itulah fungsinya mendengarkan sampai akhir ya. Iya, pokoknya nonton podcast kita sampai akhir. Nah, Nah, ini ada cerita lagi nih, Bang. Halo, hmm. Min. Tolong di-hide ya identitas gue. Kemarin pas dengerin episode kalian tentang curhatan karyawan yang nyari kerja susah banget sampai kena mental. Jujur, gue sebagai HRD tersentil banget buat ikutan sepil. Nah kayak yang tadi di awal. Pas banget ya Hmm. sama yang kita obrolin di awal ya. Netizen sering bilang HRD itu pilih-pilih dan hobi ghosting. Lah, sama ya kita boleh. Tapi lo semua harus tahu kondisi pasar kerja sekarang lagi sekacau itu. Sampai-sampai muncul fenomena baru yang bikin kita yang di balik meja rekrutmen juga ikut-ikutan geleng-geleng kepala. Geleng-geleng geleng. Nggak harus backsound sendiri, Ropika, Ropika. FOMO FOMO apply ya. Jadi ada FOMO apply Bang di media sosial mungkin badai-badai. Hmm. Bulan lalu kantor gue buka loker buat posisi entry level digital marketer. Syaratnya jelas, pengalaman minimal 1 tahun. Lo tahu yang ngelamar berapa? 3.000 orang dalam waktu 2 hari, Min. 3.000 tuh 2 hari. Dan pas gue kurasi satu-satu, 70% diantaranya itu asal apply karena FOMO. Hah? Asal apply. Ada yang profilnya lulusan teknik mesin, ada yang masih kuliah semester 2, bahkan ada yang di kolom pengalaman, komentar. Di kolom pengalaman kerjanya cuma ditulis pernah jadi admin grup keluarga. Ilaha. Gak sekalian grup jual beli musang gitu. Adminnya. Admin grup jual beli Admin musang. grup keluarga lah. Pencapaian itu ya. Gue itu pak laring bang. Gue paham nyari kerja sekarang susah. Tapi ya nggak sepemberani itu juga dong. Ya. Plot twistnya titipan orang dalam nih. Jadi ada drama. Dimulai pas gue udah nyaring 5 kandidat terbaik buat tes masuk. Tiba-tiba manajer gue manggil ke ruangannya. Dia nyerahin 1 lembar CV sambil bisik-bisik. Namanya disamarin nih bang ya. Hmm. Ini tolong masukin ke daftar interview ya. Ini anak sepupunya direktur kita. Asik. Tolong dibantu. Ya kamu tahu lah. Kamu tahu sama tahu lah. Maksudnya apa? Ya kamu tahu sama tahu lah. Intinya dia Hmm. udah pasti tahu gitu. Gue udah lemes dong. Hari gini masih aja ada jalur fast track. Pas gue cek CV si anak titipan Ancol ini, kali. fast track Eh, Ancol. hmm. Gue belum pernah lagi ke Ancol. Ya ilah sedih dengernya. Sebut aja namanya Bobby. Duh, kalau dipanjangin enak nih Bobby. Gak usah Jujur, lanjutin. jujur aja kualitasnya jauh di bawah 5 kandidat yang udah gue kurasi berdarah-darah. Tapi ya namanya perintah atasan, gue pasrah. Maju kena, mundur kena. Puncak komedi saat interview. Nih, pas hari H interview, 5 kandidat yang murni jalur prestasi ini keren-keren banget. Mereka benar-benar siap tempur. Hmm. Riset tentang perusahaan kita mendalam banget. Oh, jadi dari 3.000 itu, Ada jadi 5 lah yang wah, oke. keren banget itu. Kakak HRD-nya, Bang, abang apa kakak ya? Kakak HRD-nya keren banget tuh. Bu HRD. Hmm. Mantap. Bisa dari 3.000 ke 5 orang. Gimana itu ya puyingnya? Mereka benar-benar siap tempur. Riset tentang perusahaan kita mendalam banget.
Nah, tibalah giliran si Bobby anak titipan ini. Jadi gue tanya dong, pertanyaannya standar, kata dia. Kenapa kamu tertarik gabung di posisi ini? Dengan santainya si Bobby menjawab, ya sebenarnya saya nggak terlalu minat sih mbak sama bidang ini. Cuma kata om saya, eh celetot nih dia. Maksudnya Pak Direktur, Ih, daripada telur. saya nganggur di rumah main game, mending masukin sini aja biar dapat kesibukan. Milhia tuh. Gue sama tim interviewer langsung nahan napas. Dia bahkan nggak tahu perusahaan kita ini jual produk apa. Dia ngerasa posisinya udah 100% aman karena ada pawangnya. Nah, penutupnya di akhir rapat, gue mati-matian ngedebat manajer gue. Gue tunjukin hasil tes 5 kandidat lain yang jauh lebih layak dibanding Bobby yang cuma nyari tempat biar nggak gabut. Untungnya, manajer gue masih punya hati nurani dan akhirnya milih kandidat yang benar-benar kompeten. Tapi poin gue di sini, Min, buat kalian yang lagi berjuang nyari kerja secara jujur, jangan patah semangat dulu, katanya. Dan jangan langsung skeptis mikir, ah pasti yang diterima orang dalam. Ordal, ordal. Masih banyak kok HRD yang perang mempertahankan keadilan buat kalian di ruang rapat. Kita juga muak sama sistem titip menitip yang ngerusak mental pencari kerja zaman sekarang. Udah, gitu doang nih kakaknya. Thank you banget ya kakak HRD yang udah memperjuangkan. Ya berarti sedikit ngejawab kekhawatiran kan. Hmm. Ada juga ternyata. Berarti stigma negatifnya Yes. nggak bisa dipukul rata. Yang tadi kita bilang di awal ya, konsep yang Berarti masih dari ada awal. HRD-HRD yang memang dia menggunakan fungsinya untuk merekrut karyawan yang sesuai. Yes. Ya kan, apalagi dia sampai mau ngebantah orang titipan si keponakan Direktur, direktur direktur. kan. Tapi ngebahas tadi yang dia bilang, berarti perusahaan ini termasuk oke atau memang sebutuh itu tuh orang-orang sekarang sama pekerjaan. Sampai baru 2 hari aja langsung 3.000 pelamar kan. Iya. Tapi 70%-nya ngablu. Mending sih kalau 3.000 jam tayang. 70%-nya ngablu. Ngablu dalam artian yang tadi dibilang admin grup keluarga lah. Lo jadi admin juga karena lo yang bikin kan grupnya. Ini bikin Bukan grup karena sendiri. dipilih, bukan karena voting gitu Iya, loh. iya. Bukan karena ini yang lebih berbakti, ini yang lebih apa. Dan kalau lo dipilih jadi admin berarti bisa disimpulin lo yang kagak ada kerjaan, Samsul. Kan gitu. Nama Samsul kesebut mulu nih. Ya, maaf, Maaf, maaf. maaf Bang Samsul. Jadi kondisinya ya apalagi kayak yang sepantaran lu lah, yang Gen Z itu kan pasti sebelum bertindak, sebelum mau apply kan ada pemikiran, perusahaan ini paling nanti ada jalur orang dalamnya nih. Iya. Sampai memang ada yang pemikiran juga sekarang mah orang pinter kalah sama orang dalam. Iya sih. Nah, toh ini buktinya terjawab, masih ada kok, Masih ada. ya. Ya memang kaliannya aja sih, teman-teman di luaran sana aja sih, para pencari kerja yang harus benar memanfaatkan kesempatan. Bahkan dari awal pada saat ngirim CV. Kayak tadi tuh jangan asal-asalan, jangan ngasih informasi pengalaman kerjanya apaan, kayak gitu jangan. Iya. Bikinlah di CV kalian itu menarik, Yes, bikinlah betul. kalau misalkan kalian tuh memang ya orang yang layak lah, orang yang memang dibutuhkan sama perusahaan tersebut. Toh tadi apa ya? Dari sekian banyak ada kandidat 5. Iya, dari 3.000 itu PR banget tuh buat HRD itu. Iya, Jadi 5 loh, jadi 5. 3.000. Yang 5 itu kan berarti memang dia yang sampai bikin si HRD itu berani ngebantah titah atasannya kan. Yang bahkan tadinya berpikiran kalau udah jalur orang dalam mah mau seblon kayak gimana pun masuk aja gitu. Iya. Tapi ternyata faktanya dia berani ngebantah itu, berani karena memang si 5 orang ini jauh lebih layak. Iya. Tapi tadi gua ada kata-kata FOMO apply sih bang. Nah, Itu kan ada yang dari teknik mesin, ya. masuk ke itu kan digital, bukan digital apa sih? Marketer gitu ya, marketer pokoknya ya, marketing ya kan dari teknik mesin. Dulu sih kalau menurut gue ya bang ya, itu bukan FOMO juga sih masuknya, karena dia butuh sih bang, menurut gue ya.
Itu Ya, butuh. Jadi dia apply aja udah walaupun tapi gak sesuai. imbasnya adalah seperti pembahasan tadi pertama, ngeghosting. Jadi lu juga jangan komplain. Hmm. Lu jangan komplain di saat lu adalah lulusan sarjana teknik. Hmm. Terus lu apply di perusahaan yang butuhnya digital marketing. Terus lamaran lu kayak nggak digubris gitu loh. Lamaran lu tidak ada respon. Apakah ini diterima? Apakah ini akan proses ke tahap Hmm. selanjutnya? Ya lu juga nggak bisa ibaratnya terlalu berharap lebih. Ya rezeki oke, Iya. rezeki oke. Kalau emang rezeki lu di situ ada, Ya. masuk. Tapi kan balik lagi, tadi dibahas tentang FOMO. Ya Hmm. kalau penilaian HRD-nya aja, ya secara tampilan depan CV dilihat Hmm. lulusannya kok nggak sesuai ya sama yang gue butuhin, ya udah nggak mungkin dilanjutin lah. Hmm. Terus apa yang mau diharapin gitu loh? Ya intinya ya kalau mau apply nggak apa-apa sih ya. Berarti nggak apa-apa kali apply mah apply aja. Ya Apply mah apply mah nggak apa-apa, nggak apply apa-apa. kan nggak bayar. Nggak Yang bayar. penting kalian juga tahu di syarat kalian apply yang memang konotasinya cuma FOMO doang. Ah, ini karena info loker ada, terus gue butuh kerjaan, ya udah gue apply aja lah. Siapa tahu diterima. Hmm. Ya kan siapa yang tahu? Iya. Tuh ternyata juga faktanya tadi si ibu HRD-nya cerita dia aja kaget dengan kok ada ya yang nggak sesuai kualifikasi karena kan biasanya kan kalau infoloker itu kan dikasih tahu kan Hmm. batas umur 25 tahun, bisa 5 bahasa gitu Good kan. looking, Good looking, good afternoon, apalah good semuanya night. good, harus good gitu Hmm. kan. Tiba-tiba ada yang ngelamar nggak ada good-goodnya, nggak sesuai. Hmm. Ya itu, Tapi kalau good rekening masih bisa diatur itu biasanya. kalau good rekening nggak mungkin nyari kerja. Oh iya. Benar. Jadi ya, ini sekaligus ya berterima kasih lah ke Iya. si apa ya Ya, namanya kan buat disamarkan buat si RD Bu bang. HRD ini bahwasanya dia masih jadi orang yang memang lu sesuai pekerjaan lu sesuai fungsi lu di perusahaan gitu loh. Jadi teman-teman di luar sana juga ya kita beranggapan positif aja lah kalau bukan cuman beliau doang Hmm. orang yang punya pemikiran seperti itu. Berharapnya di luar sana memang banyak HRD yang juga seperti itu Ya. supaya apa? Kesempatan kalian yang belum punya pekerjaan bisa lebih besar. Tapi ingat juga, tadi kalimat awalnya, kondisi pekerjaan memang lagi seperti itu. Iya. Balik lagi, yang butuh banyak, tapi penyedia pekerjaannya nggak sebanyak yang nyari kerja. Sampai situ. Jangan lanjut lagi, beda konteks kan kalau kita bahas. Iya, Itu bukan ranah kita. ya kayak tagline kita aja lah. Iya. Apa tuh? Yang salah satunya kan yang lagi mumet sama kerjaannya, semoga segera diberikan solusi, diberikan jalan terbaik Yes. agar kerjaannya menemukan jalan supaya bisa Hmm. keadaannya berubah. Kalau Iya. misalkan lagi ngerasa gue mumet nih sama kerjaan gue udah capek, pressure, punya lingkungan toksik, bos toksik segala Hmm. kayak gitu. Ya coba pertimbangin aja di luar sana banyak loh yang lagi sibuk nyari kerjaan. Hmm. Tapi kalau memang dirasa pertimbangannya sudah tidak ada plusnya, siap sama resikonya di luar tuh nyari kerja susah, ya silakan. Bicara orang dalam nih bang. Hmm. Tapi itu kan emang udah jadi kayak ngakar gitu di negara Konoha ini gitu kan. Itu Oh, orang dalam itu tapi ada yang bisa kita ambil juga sih bang kalau menurut gue nih. Ada yang bisa kita ambil apanya diambil? Positifnya. positifnya ya, Oke. ada yang bisa diambil positifnya berarti ya kita harus banyakin relasi bang, Oh iya ya betul, kan, betul. Tapi kalau plus bicara minus, plus minus. plus minus. Nah minusnya apa nih? Di saat lu adalah orang yang melamar kerja tanpa embel-embel orang dalam, Hmm. mau seperti apapun pencapaian lu, baik buruk lu yang nanggung. Hmm. Bebannya di lu sendiri. Ketika udah masuk kerja Ketika nantinya. sudah masuk kerja. Tapi di saat lu pakai jalur orang dalam, nggak serta-merta pada saat lu masuk, ya kalau tadi kondisinya keluarga, jatuh Hmm. direkturnya keluarga. Hmm. Ya itu di luar pembahasan lah. Tapi kalau misalkan lu cuma dibantu sama teman lu, yang teman lu juga nggak tahu kapabilitas lu, di saat ditanya, lu bisa mengoperasikan Microsoft bisa, lu bahasa Inggris lu bisa kan teman lu nggak mungkin ngetes. Iya. Coba lu ngomong bahasa Inggris sama gue, kan nggak mungkin kayak gitu. Yes, Ternyata di lalanya lu dibantu pada saat lu masuk, lu kerja, ternyata lu plenger, Plonger. ya dong? Iya.
Nah terus teman lu berpikiran kayak gini, mending gua kehilangan temen dah daripada kehilangan muka udah masukin lo kerja di sini. Gue pernah lagi tuh ya masukin gitu kan temen, masukin Iya, ke kerjaan. Ya itu beban juga sebetulnya buat yang beban. masukin. Jadi kita juga harus ada reminder ke diri kita sendiri di Mm-mm. saat kita, gue punya teman udah jabatannya enak, udah posisinya oke lah. Tapi gue hubungin buat nyari kerjaan, buat minta kerjaan, gue nggak direspon. Coba introspeksi. Tapi tahu nggak bang yang tadi gue bilang kan harus banyakin relasi, Hmm, ya kan? Karena ada nih bang cerita lah gitu kan, ada salah satu perusahaan hmm, gitu kan, yang nggak boleh ada, misal contoh contoh abang lah udah kerja di perusahaan itu, hmm. nah itu nggak boleh ada calon pelamar, nggak boleh ada pekerja lagi yang satu kartu keluarga sama abang, Kalau atau satu kan ada satu ikatan keluarga mau sama beda abang. divisi pun nggak boleh. Nggak boleh beda divisi, nggak boleh ya kan, apalagi satu divisi nggak boleh banget itu. Jadi ada tuh Oh, bang, makanya kenapa gua ada statement nambah relasi itu bagus ya kan. Nah itu karena di perusahaan itu ya kan ada contoh cerita itu kenalnya dari tetangga, otomatis kalau tetangga kan nggak mungkin dong ya kan sekartu keluarga pasti beda hmm. jauh. Nah itu masuknya orang dalam juga tuh jatuhnya, dan akhirnya masuk tuh Tapi yang kan calon pelamar tetap itu dari pada saat tetangga infonya. saat masuk kan lo harus bisa membuktikan kinerja lo dong. Tetap Iya. ya, tapi kan ya itu tetap aja jadi beban juga sih. Iya pasti jadi Jadi beban. beban juga, Ya, memantaskan lah tetap ilmunya, iya harus tetap memantaskan. kualitas lu seperti apa karena dunia kerja sekarang ya kita nggak bisa ngeluh lah kondisi Yes. negara sekarang seperti apa. Hmm. Lu ada di negara ini, Bro. Hmm. Dengan kondisi seperti ini lu nggak bisa ngeluh. Yang bisa lu lakukan adalah berusaha berharap dapat kerjaan, lakukan yang terbaik Hmm. gitu. Kalau misalkan aduh kok dapat kerjaan susah ya, itu tadi sih Ibu HRD menceritakan kondisinya seperti itu. Hmm. Sampai kerjaan satu lowongan kerja aja yang apply 3.000 orang. Jadi ya kalau misalkan kalian mau ngelamar kerjaan, mau itu jalur orang dalam kek, jalur gak, jalur apa reguler kek, ya kalian Betul, lihat betul. kualifikasi kalian seperti apa. Hmm. Benar, Karena benar. kayak gitu sih kalau misalkan menurut gue ya, kalau misalkan kalian ya kita kadang juga harus sadar diri sih, sadar dirinya kayak ya jangan lu pengalaman lu baru setahun 2 tahun tiba-tiba lu apply-nya pengen jadi manajer, Ya nggak masuk akal lah bang. mungkin ada. Tapi ya rezeki orang kan nggak dipukul rata. Hmm. Nah, tapi tadi tuh oke sih, oke informasinya bahwasanya ya memang kita nggak menyebutkan perusahaannya mana aja dan Ya. kita nggak punya listnya mana nih perusahaan yang benar-benar nggak ngedukung tentang jalur orang dalam, kita nggak tahu datanya juga. Ya. Tapi setidaknya ada loh, Hmm. ada loh. Jadi kalian nggak perlu yang kekhawatiran, kalau gua ngelamar nanti kalah. Ini mah kalau misalkan mau masuk harus pakai jalur orang dalam, enggak, masih ada kok. Masih ada. Jadi gimana usaha kalian aja. Cari info aja, entah itu cari info loker lah atau cari info relasi temen gitu kan. Biasanya teman ke teman juga itu bisa jadi info loker loh bang. Gue Karena juga zaman ngerasain sekarang tuh. juga gue ngeliat apa anak-anak muda tuh lebih senangnya tuh sebenarnya kerja sendiri yang ujung-ujungnya ngebuka lapangan kerja buat orang lain. Itu maksudnya. Itu Jadi ujung-ujungnya kalau seperti itu. kalau bisa sih ya mindset nyari kerja adalah sisihin itu. Jadi nyari mindsetnya jadi nyari usaha gitu kan. Iya. Kali aja pun teman-teman punya Dan modal. sekarang di sosmed banyak kok teman-teman kalau Iya. kalian mau belajar, mau cari tahu. Ya kalau gue simpulin mas sekarang sosmed itu nggak tahu bener nggak tahu enggak ya. Iya. Ada tuh kiat-kiatnya ngajarin kalian buat jadi orang kaya orang sukses. Tinggal kalian aja pelajari ini kayak gimana. Ada juga di salah satu platform tuh nonton nonton iklan gitu kan. Nonton iklan dapat cuan gitu kan. Nggak Ada tahu, tuh. nggak tahu bener apa kagak. Iya pas di ini banyak banget Kalau syaratnya. misalkan yang kayak gitu benar, udah pasti syaratnya nggak gampang, Samsul, udah pasti susah. Karena kalau misalkan syaratnya gampang, bukan orang yang nyari kerjaan, yang ada HRD door to door ngetok, mau kerja nggak, mau kerja nggak. Karena apa? Ibaratnya ya orang cuma nonton iklan dibayar. Enggak ah, gua udah ada tinggal nonton iklan doang ya Iya, udah punya kerjaan gitu kan. nggak tahu ya. Kalau gue sih secara pribadi, ya mungkin nanti ada yang komen bilang, ada kok bang. Awas aja lu malah jadi nanti nge-share link lu. Nggak ada ke arah-arah kayak gitu. Kalau misalkan Iya. pun ada dan itu rezeki lu, udah lo aja.
Jangan bikin jadi motivasi karena gini, kenapa kita ngebahas gini juga, Hmm. ngebahas tentang dunia kerja juga. Hmm. Kita kalau berpikiran untuk jauh, berpikiran untuk visioner, ini kan berpengaruh nanti buat kayak gue lah, anak-anak, ya adik-adik yang sekarang masih ngemban pendidikan. Kalian harus tahu dunia pekerjaan tuh tidak sebercanda sekarang kalian sekolah. Iya. Kalian sekarang bercanda, bolos. Kalau di sekolah cuma maunya nongkrong doang. Apalagi gue kadang, ya memang mungkin ini juga kali yang dilihat orang dulu zamannya gue SMA udah ngerokok kali ya, jijik juga ngeliatnya. Rokok. Gue kalau gue pagi tuh lagi jalan gue ngeliat lah, ini mah udah harusnya jamnya sekolah ya, tapi kok masih ada aja yang nongkrong, rokok, pakai seragam gitu dengan bangganya gitu kan. Entah dia bagian marketing dari sekolahnya nggak tahu kan, dia lagi mempromosikan sekolahnya nggak ngerti kan. Iya. Jadi kalian dengan adanya ini juga bisa tahu kalau nyari kerja nggak segampang itu boy. Iya. Kecuali bapak lu punya tanah nganggur. Jadi Bapak lu punya sapi lagi markir banyak, silakan dah. Tapi itu juga kan yang mulai bapak lu nggak tahu polanya kayak gimana. yes. Tapi setidaknya kan ada privilege bang di situ. Iya, privilege kalau kalau privilege buat orang yang nggak bener ancur juga kok. Jadi punya uang atau punya titipan dari bokap Nggak ada dari jaminan, orang tua nggak ada banyak. jaminan, nggak ada jaminan. Lalu lihat aja di konten-konten banyak kok bercerita nggak tahu fakta nggak tahu benar ya. Saya memulai dari nol, saya memulai dari ini, saya memulai dari ini. Ya nggak tahu ya, sekalipun Iya. ada juga yang bilang kan lebih baik jadi perintis daripada pewaris, tapi mobilnya Alphard kan nggak tahu juga kan, Iya. ya kan. Cuman ya balik lagi lah kondisi seperti itu mah. Ini juga ngedidik yang generasi muda lah. Dunia kerja nggak sebercanda itu. Yes. Kecuali kalian memang punya bakat. Contoh kayak misalkan bakatnya apa yang lagi oke-oke sekarang, AI gitu kan juga bisa mensupport kan. Joget. Atau lu TikTok lu yang begitu yang mohai-mohai. Lah itu pada sukses dari joget awalnya bang. Emang Ada. Joget awalnya kan FPP. habis itu viral. Habis itu viral. Skandal. Enggak. Oh enggak. Ada yang ngasih endorse gitu. Iya. Sekarang affiliate. Kalau hal seperti itu boleh. Ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Ya kalau misalkan dibilang juga tujuan orang bekerja itu kan berpenghasilan. Berpenghasilan itu tidak mulu tentang menjadi seorang karyawan. Itu loh. Tapi kenapa kita ada? Kita mau menceritakan nih kalau kalian saat ini berpikiran tentang jadi karyawan tuh kayak gimana? Ya kita mau menyampaikan nih dari sisi di luar atau di dalamnya. Yes. Tapi hidup itu memang untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kalian ngerasa nanti gue mau usaha ya bekelin dari sekarang. Itu loh. Berarti harus ada bekal. Karena untuk kondisi sekarang aja yang kalian mungkin masih SMA, masih kuliah, itu tadi Bu HRD bilang memang kondisi pasar dunia kerja itu lagi kayak gitu. Yes. Gitu loh, supaya kalian jangan kaget. Ada kemarin juga yang cerita sama kita lulusan terbaik, ya kan, ngeluh-ngeluh juga. Sama. Gitu. Jadi ini juga pesan buat yang lain di luar sana yang masih ngemban pendidikan. Ya perbaikin pendidikan kalian, kualitas kalian, cari bakat kalian dari sekarang, dari masih muda. Fokusin lah gitu bakat kira-kira. Iya, mau dunia musik silakan. Iya, benar. Kalian mau olahraga silakan, siapa tahu kepanggil timnas. Yang penting habis itu jangan main iklan. Kebanyakan kan habis timnas main iklan blow on mainnya. Enggak ya? Oh iya. Oknum lah. Oknum. Ya pokoknya itu. Cuman tadi kalau ngebahas si ibu-ibu HRD itu kan dia bilang banyak yang apa nggak sesuai. Yes. Mungkin juga penyampaian dia tentang lowongan kerjanya dia. Ya pemahamannya dia ini harusnya bisa dimengerti. Tapi kan yang ngebaca apa nih tentang apa nih akhirnya self-apply. Nah kita kan juga nanti mau nyediain ya kita bisa ngebacain nanti kalau misalnya memang ada info loker, cuman tolong jelasin kredibilitas, jelasin kualifikasinya seperti apa. Jadi nanti teman-teman yang ngedenger juga bisa ngeliat, oh ini kerjaan buat gua, ini kerjaan bukan buat gua nih. Jadi lebih detail lagi lah intinya. Gitu. Kalau misal share gitu kan info lowongan kerja ya lebih detail lagi. Kan tadi abang katanya pas awal kita sebelum tag mau ngebahas nih loker itu ntar. Oh iya, gue juga ada sih, ada info loker. Tapi untuk Bu HRD nih, buat HRD di luar sana, para rekruter lah, kalau misalkan memang mau info lokernya boleh kabarinnya ke kita, nanti kita sediain lah sarananya ya. Yes, nanti kita sediain infonya, tapi tolong yang jelas lokernya apa,
pekerjaannya apa, Karena kita juga bakal ngefilter juga nah, kan. butuhnya yang apa, karena nanti sebelum kita tayangin, karena kan kita juga nggak mau ngasih iklan hoax. Itu dia. Bentar nih gue Betul. bacain, nanti dikasih kontak personnya Pak Editor ya. Iya, Pak Editor. Mm-mm. Heeh. Bentar, bentar, Hmm, bentar, hmm, 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 bentar. hmm. Itulah buat Bu HRD ya. Bu HRD, thank you banyak udah sharing, ya kan. Terus mantap banget sih sharingnya. Iya, Dan gue berterima kasih loh. Itu iya terima salah kasih satu. banget. Karena gue waktu gue juga masih nyari kerja lah, katakanlah ya. Gue waktu Ya, masih kerja, nyari kerja, ya. gue tuh termasuk orang yang berpikiran, ya kayak yang tadi gue bilang, orang orang pinter mah kalah sama orang dalam Hmm, gitu loh. Jadi kayak ada pada saat gue, padahal gue apply, tapi gue udah pesimis duluan. jangan pesimis dong, Bang. Enggak saat itu. Oh, saat Kalau itu. sekarang mah hidup harus optimis aja. Lu pesimis, ya orang masih dikasih napas pesimis. Janganlah pesimis, kawan-kawan. Bentar, bentar, Coba. bentar, bentar, lowongan kerjanya mana? Pokoknya nama perusahaannya ini nanti dilampirin flyernya. Ya, Dibutuhkannya itu ada, gue bacain yang sesuai yang diinfoin aja ya. ya. Ada area manager, Hmm, ada marketing officer hmm. untuk perusahaan Porto. Ini kayaknya perusahaan agensi dah. Agensinya kerjasama sama lembaga keuangan. Agensi kerjasama sama lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Nah, Kalau di sini sih benefitnya ada, nanti ditampilin lah di situ detail sama hmm, kontak personnya juga ada. siap. Nah, ini kalau ini marketing kalian jangan berpikiran ah lowongannya sales. Emang kenapa sales? Kalau lo bener kerjanya juga lo bisa berkembang di situ. Nanti lo bisa kok ceritain enaknya sales. Gue pengalaman sales lama. Beh, sales itu emang ya mungkin sales gajinya berapa sih? Padahal mah kalau kerjanya benar Hah? bisa ngelebihin manajernya biasanya, Bang. Bisa. Sebenarnya kalau misalkan sales itu kan gaji itu nggak terlalu dihitung bahasanya. Nggak. Yang dihitung itu adalah komisinya, insentifnya. Jadi ya Yes. nanti buat teman-teman yang ngerasa ini kerjaan cocok buat kalian, sesuai kualifikasi kalian, Mm, silakan hubungin kontak personnya aja. Kalian ngobrolin langsung, gue bisa jamin ini tidak dipungut biaya. dan tidak hoax ya. Tidak hoax. Ini memang Yes. lagi butuh. Lagi butuh. Ada beberapa posisi lah. Nanti kalian cocoknya untuk yang posisi mana, Hmm. silakan kalian Silahkan nge-apply lah, apply. hubungin orangnya. Oke, nanti player berarti ditampilin nih di Nanti video ini. nanti ada Oke, dilampirin dilampirin. posisinya apa aja. Gas. Buat yang lainnya juga ibu-ibu rekruter, bapak-bapak HRD semua, Ya, silakan nggak apa-apa share ke kita, share tapi aja. tolong yang jelas karena kita juga ya siapa tahu kita bisa jadi sarana komunikasinya antara si penyedia lapangan kerja dan si pencari kerja Yes. gitu kan supaya ada yang cocok nanti ngubungin bapak sama ibu, tinggal Iya, bapak betul. ibu yang seleksi sendiri gitu. Yang Mm-mm. penting jelas informasinya dan tolong jangan yang hoak. Yes. Udah banyak yang hoak di luaran sana, belajar jujur aja lah. Ya, kita jujur-jujuran aja lah. Sekarang ngebantu ya di negara Konoha ini kan lagi sulit-sulitnya ya, Bang ya. Ya. Kita jadi orang terbaik, kita jadi ngasih manfaat yang baik-baik aja lah sekarang mah. Itu aja, Ya, teman-teman. Udah ya, dibaca semua dua kan? udah dibaca 2. Ya, kita ketemu di video berikutnya. Video berikutnya 7, enggak. Ya, Kita ketemu di video berikutnya. tagline jangan lupa tagline. Ya, semoga teman-teman semua terhibur adanya kita. Yes. Semoga ya fungsinya kita sesuai lah. Dia bisa ngebantu teman-teman, bisa Ya. sedikit merefresh otak teman-teman lah Yoi. bahwasanya ada yang bisa kalian syukurin dari kondisi pekerjaan kalian sekarang. Yang pulang kerja nonton podcast kita kan kali aja jadi tergugah. Yang tadinya lagi kesel sama atasannya, jadi Eh, bisa berpikir, oh lebih iya kesel. ini ada yang cerita kondisi seperti ini. Kalau lebih kesel mah urusan dia, nggak usah ngedengerin kita, gitu. Jangan jadi transportasi dosa, dosa ada banyak. Ya, buat teman-teman semuanya, pokoknya yang belum punya kerjaan segera dapat kerja. Yes. Yang lagi pusing sama kerjaannya, semoga dapat jalan untuk memperbaiki pekerjaannya. Terus yang udah muak sama kerjaannya, buru-buru gidah. Buru-buru gidah. Bye-bye. Bye-bye.